Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karini Sinandriani dengan NIM 2308519 dari Prodi Sistem Telekomunikasi kelas 3A. Hari ini saya akan membahas kembali resum materi terkait perkuliahan minggu lalu pada mata kuliah Sinyal dan Sistem, yakni mengenai transformasi lapas. Mari kita simak pembahasannya. Oke, baik. Di sini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, transformasi lapas untuk sistem LTE waktu kontinu. Yang kedua, transformasi lapas beberapa sinyal waktu kontinu dan daerah konvergensinya. Dan yang ketiga, inverse transformasi lapas. Kita masuk ke materi pertama, yakni transformasi lapas untuk sistem LTI waktu kontinu. Secara definisi, transformasi lapas adalah alat matematis yang sangat penting dalam analisis dan desain sistem LTI Linear Time Invariant atau LTI waktu kontinu. Transformasi lapas dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini di mana transformasi lapas mengubah sinyal dalam variabel T menjadi variabel S. Secara umum, transformasi lapas dari suatu fungsi waktu kontinu xt juga dapat didefinisikan sebagai berikut, di mana xs sama dengan transformasi lapas dari xt dari in hingga sampai t hingga xt dikali e pangkat minus st dt. Nah, XS ini harus konvergen, di mana S sama dengan sigma plus J omega. Agar XS konvergen, integral yang mendefinisikan transformasi Laplace harus memiliki nilai yang terbatas. Nah, di sini kita menggunakan ROC atau Region of Convergence yang merupakan himpunan nilai-nilai S di mana transformasi Laplace harus konvergen. Maka kita bisa jabarkan menjadi daerah konvergensi atau ROC sama dengan himpunan bagian real dari S sehingga XS konvergen atau dapat terdefinisi. Selanjutnya kita masuk ke materi transformasi Laplace, beberapa sinyal waktu kontinu dan daerah konvergensinya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa sinyal untuk sistem LTE waktu kontinu. Yang pertama, transform Laplace dari impuls. Nah, bisa kita lihat di sini, fungsi delta direct adalah impuls satuan yang bernilai 0 kecuali di T sama dengan 0 di mana nilainya tak hingga. Transformasi Laplace-nya XS sama dengan 1, nah ini menunjukkan bahwa fungsi impuls tidak bergantung pada S dan memiliki spektrum konstan di domain S. Dan yang kedua, transform Laplace dari unit step. Kita perhatikan di sini, fungsi unit step UT menyatakan sinyal yang bernilai 0 untuk T kurang dari 0 dan bernilai 1 untuk T lebih dari 0. Transformasi Laplace-nya sama dengan XS 1 per S menggambarkan bahwa di domain S, fungsi ini memiliki daerah konvergensi, bagian real dari S adalah positif. Yang ketiga, transform Laplace dari sinyal XT sama dengan TUT. Kita perhatikan di sini ya, fungsi XT sama dengan TUT adalah sinyal yang naik secara linear mulai dari 0 pada T sama dengan 0. Nah, transformasi Laplace XS-nya sama dengan 1 per S pangkat 2, menunjukkan bahwa di domain S, sinyal ini menghasilkan respon yang sebanding dengan 1 per S pangkat 2 dengan syarat bagian real S adalah positif untuk memastikan konvergensinya. Dan yang terakhir, transform Laplace dari sinyal XT sama dengan E pangkat min AT UT dengan A lebih dari 0. Nah, bisa kita lihat di sini, fungsi XT sama dengan E pangkat min ATUT adalah sinyal eksponensial yang dimulai pada T sama dengan 0 dan diredam oleh faktor E min AT. Transform Laplace-nya XS sama dengan 1 per S plus A menunjukkan bahwa di domain S respon sinyal ini bergantung pada S dan A. Dengan daerah konvergensinya, real S lebih besar dari min A. Nah, ini merupakan tabel pasangan transformasi Laplace-nya. Ini akan berkaitan dengan materi berikutnya mengenai inverse transformasi Laplace. Inverse transformasi Laplace digunakan untuk mengembalikan fungsi dari domain frekuensi XS ke domain waktu XT. Nah, di sini terdapat rumus-rumus dasar. Yang pertama, rumus dasar dari transformasi Laplace dari XT. Yang kedua, rumus inverse transformasi Laplace dari XS. Nah, di sini terdapat kaitan umum di mana XT berpasangan dengan XS. Kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini terdapat soal beserta penyelesaian dari inverse transformasi Laplace. Penyelesaian soal ini kita memanfaatkan tabel pasangan transformasi Laplace sebelumnya untuk langsung mencocokkan bentuk XS ke bentuk ST. Untuk contoh di sini, 1 per S plus T dalam domain S dikenali sebagai E pangkat min AT UT dalam domain waktu T. Sekian penjelasan resume dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.